Kemarin kita telah kehilangan salah satu tokoh Islam yang sangat terkemuka, yakni Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas. Beliau adalah salah satu tokoh Islam yang sangat penting di abad ini, di mana beliau banyak sekali mewariskan pemikiran-pemikiran untuk membentengi, untuk mengurai kondisi daripada umat Islam yang sekarang semakin jauh daripada agamanya. Di antara pemikiran beliau, yang pertama yaitu tentang makna daripada ad-din. Beliau menangkap di dalam kata ad-din ini yang secara linguistik itu bermakna hutang. Bahwa seseorang itu mempunyai hutang yang bernama kehidupan, yang berasal dari kata ad-din. Kita sering mendengar bahwa kata ad-din ini diterjemahkan kita sering mendengar bahwa kata ad-din ini diterjemahkan dengan kata agama, yang mana menurut beliau sejatinya adalah bermakna hutang. Apa maksudnya? Bahwa kita ini asalnya tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan eksistensi kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, maka kita berhutang wujud kepada Allah, dan mestinya kita melunasi dengan membayarnya dengan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama menurut beliau adalah membawa maksud agar keadaan diri seseorang itu menjadi sadar sepenuhnya bahwa dia berhutang wujud, budi, dan daya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang memahami makna ad-din ini, maka hendaknya dia harus tunduk terhadap Sang Maha Pencipta. Yang kedua, beliau menyoroti tentang akar kemunduran daripada umat Islam. Beliau mengatakan bahwa kemunduran umat Islam itu bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah loss of adab, yaitu ketika seseorang kehilangan adab di dalam kehidupannya. Banyak yang mengira umat Islam terpuruk karena miskin, teknologinya tertinggal, atau pemimpinnya korup. Namun menurut Prof. Naqib Alatas itu hanyalah gejala saja, gejala yang timbul daripada loss of adab. Penyakit utamanya yaitu hilangnya adab seseorang yang bersumber dari kebingungan ilmu, confusion of knowledge. Ketika umat Islam tidak lagi bisa membedakan mana ilmu yang hak dan batil, mana ilmu yang sejati dan mana ilmu yang palsu, maka tatanan masyarakat akan hancur dari dalam. Sehingga adab ini adalah seseorang mampu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya, bahkan yang lebih penting adalah mampu meletakkan dirinya di mana dia harus berkiprah. Termasuk daripada loss of adab, yakni orang yang menolak untuk mengikuti salah satu madhab, menganggap bahwa dirinya setara dengan orang-orang yang sebelumnya. Banyak umat Islam modern yang enggan bermadhab dengan alasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu manusia biasa, bisa salah. Maka mestinya kita ini langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis saja, tanpa perlu mengikuti pendapat para imam. Menurut Prof. Alatas, ini adalah penyakit menyamaratakan antara orang yang ahli dan orang yang tidak ahli. Sehingga disinilah salah satu bentuk dari loss of adab. Orang modern yang fakir ilmu bahasa Arab dan usul fikih dengan sombongnya merasa bahwa akalnya sejajar dengan para imam mujtahid mutlak, sehingga mereka merasa perlu agar mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis, yang mana akhirnya justru bukan mendapatkan hukum yang benar, tetapi justru hanya menimbulkan kekacauan hukum itu sendiri. Adab menuntut kita mengakui adanya hierarki otoritas keilmuan, membuang warisan pemahaman para imam madhab, dan lebih percaya pada tafsiran rasio sendiri yang dangkal apalagi adalah bentuk kesombongan intelektual dan kebingungan ilmu yang nyata. Oleh karena itu, penting kiranya umat Islam meletakkan orang yang ahli di atas dirinya apabila memang dia bukan orang yang ahli, dan mengakui bahwa memang ada kesenjangan pengetahuan antara ulama-ulama terdahulu
terhadap orang-orang modern di saat ini.